Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Agus Atina. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pembimbing Bapak Henry Didiharto S.Kep MPD. Kali ini saya akan membahas tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ dalam tubuh. Kelenjar utama di dalam sistem endokrin yang pertama ada hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas, hipotalamus, paratiroid, pineal body, dan organ reproduksi atau ovarium dan testis. Untuk kelenjar hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah kelenjar talamus dan di atas kelenjar hipofisis. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond, dengan seberat 1% dari berat otak. Ini adalah gambar dari hipotalamus sendiri. Kemudian, hormon yang dihasilkan hipotalamus ada beberapa. Yang pertama adalah hormon CRH. Hormon ini mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan kortikosteroid. Kemudian ada hormon GnRH untuk merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon perangsang folikel dan hormon LH. Kemudian ada hormon pertumbuhan, ada hormon ADH, ada oksitorin, ada hormon PRH atau hormon penghambat prolaktin, juga dikenal sebagai dopamin, ada hormon TRH. Nah, di sini juga sudah dijelaskan beberapa macam-macam hormon itu sendiri. Kemudian, kelenjar hipofisis disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Ukurannya seperti kacang polong, ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dari dalam sekresi hormon dari semua organ di dalam sistem endokrin sendiri. Nah, ini adalah gambar dari hipotalamus, ini ada pineal gland. Yang memperdarahi hipofisis, yang pertama ada grup anterior, yang kedua ada grup intermedia, yang ketiga ada grup posterior. Nah, aliran darah ini selanjutnya akan memasuki sistem porta hipotalamus sampai hipofisis yang memperdarahi hipofisis arterion. Arterior ke hipofisis selanjutnya akan dialiran ke vena-vena kecil yang bermuara ke vena tersebut. Ada vena basialis, ada vena sideral basialis. Jenis-jenis hipofisis, yang pertama hipofisis anterior, yang kedua ada lobus intermedia, yang ketiga ada hipofisis posterior. Hipofisis anterior
Hipofisis yang menghasilkan hormon mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis, di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis arterior ini menerima sinyal yang dari neuron parvaskuler dari otak. Hipofisis arterior mensitesis dan mengeluarkan hormon endokrin penting seperti ACTH ini untuk mengaktifkan kelenjar adrenal, tiroid stimulating hormone atau TSH untuk merangsang kelenjar tiroid, ada VSH untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria, ada hormon LH untuk merangsang ovarium dan testis, ada hormon GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia, ada GRH juga untuk melepaskan hormon. Ada prolaktin ini untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisis arterior dari bawah sendiri sampai hipotalamus. Lobus intermedia, bagian terpisah dari lobus anterior oleh sisa kantong rekte yang disebut rakte. Pada manusia, selnya ini tidak beranula. Bagian tengah dari kelenjar hipofisis yang bersifat unik, karena bagian ini akan mengalami kemunduran selama masa pertumbuhan. Belum jelas diketahui fungsinya ini untuk apa, kemudian menghasilkan hormon melanotropi atau MSH ini untuk merangsang melanosit, yaitu sel-sel yang mengandung pigmen. Kemudian ada hipofisis posterior. Kelenjar utama ini dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior ini menerima sinyal dari neuron magnoseluler dari otak. Nah, hipofisis posterior ini menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan hormon anti-ADH. Nah, kemudian ada kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah melekat pada tulang laring sebelah kanan depan belakang trakea, serta melekat pada dinding laring. Kelenjar tiroid ini terdiri dari dua lobus. Yang pertama, lobus dextra dan lobus sinistra. Lobus ini saling berhubungan masing-masing, yang mempunyai tebal 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah iodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh, sumber utama untuk memelihara keseimbangan iodium dalam makan dan minum. Nah, ini adalah gambar dari tiroid tersebut. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid, yang pertama ada tiroksin. Nah, ini untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensi jaringan tubuh. Kemudian ada kalsitonin, ini untuk mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Yang ketiga ada tridofionin, ini untuk metabolisme sel atau oksidasi sel di dalam tubuh untuk produksi panas tubuh manusia. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Nah, ini lokasinya terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Nah, ini kan kelenjar tiroid, jadi ada di atasnya. Terdapat 4 pasang buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Besarnya tiap kelenjar antara 5 x 5 x 3 mm dan besar antara 25 dan berat antara 25 sampai 30 mg. Keseluruhannya kurang lebih 120 mg. Ini ada gambar dari parathyroid glands. Ini lanjutannya. Kemudian hormon yang dihasilkan kelenjar parathyroid. Parathyroid atau PTH berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium atau Ca2+ dan fosfat atau PO43+ pada jaringan, berperan dalam menghasilkan kadar kalsium dalam darah.
Kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam rongga media sternum, di belakang OS sternum, di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan, terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir, ini sangat kecil, beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah remaja, bisa mencapai 30-40 gram, dan setelah dewasa akan mengerut kembali. Organ ini merupakan bagian kedua dari sistem limfatik yang membuat bagian utama sistem kekebalan tubuh, dan sistem endokrin mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus. Yang pertama ada hormon timosin. Ini mempunyai fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Kemudian ada kelenjar suprarenalis atau adrenalin. Berbentuk chapter, terdapat pada bagian atas dari ginjal, beratnya kira-kira 5-9 gram. Berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel ektodrenal. Kemudian bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid. Sedangkan bagian medula menghasilkan hormon katekolami. Yang pertama ada korteks adrenal. Ini menghasilkan hormon A. Mineralokortikoid ini untuk mengatur garam dan keseimbangan air di dalam tubuh. Yang kedua ada glukokortikoid. Ini mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Kemudian ada medula adrenal. Ini menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi jantung, dan tekanan darah, serta kadar glukosa darah bernapas. Ini ada gambarnya lagi. Nah, ini ada gambar tentang kelenjar adrenal. Kemudian ada kelenjar pinealis. Nah, kelenjar pinealis ini terdapat di dalam ventrikal otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah kamera. Kelenjarnya menonjol dari mesencefalon ke atas ke belakang coligus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin, berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Kemudian ada gandula pinealis. Ini diatur oleh saraf-saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikel 3 ke gandula hipofise anterior untuk menghambat sekresi hormon gonadotropin, dan gonal menjadi terhambat untuk berinvolusi. Ini ada gambarnya. Kemudian ada kelenjar pankreas. Nah, ini ada gambar dari kelenjar pankreasnya tadi. Pankreas adalah suatu alat di dalam tubuh manusia yang agak panjang, yang terletak di retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebra lumbali 1 dan 2. Kepala pankreas ini terletak di dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke leng. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau yang lantas berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas.
Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langenas yang dibedakan menjadi galgulasi. Setengah dari sel ini mengekskresi hormon insulin. Mohon maaf, saya ini kayak alergi debu ya. Kemudian ada hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama adalah insulin. Insulin adalah protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino. Satu sama lainnya ini dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein respirator yang besar di dalam sel. Sekresi insulin ini dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah ini berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang juga. Ini mekanisme kerja dari insulin. Yang pertama, meningkatkan transporter glukosa dalam sel atau jaringan tubuh kecuali otak, tubulus ginjal, mukosa usus halus, dan sel darah merah. Maksudnya glukosa adalah suatu proses difusi karena perbedaan konsentrasi glukosa bebas antara luar dan sel dalam. 2. Meningkatkan transporter asam amino ke dalam sel. Yang ketiga, menghambat kerja hormon yang sensitif dalam limfase untuk meninggalkan sintesis lipida. 4. Meningkatkan pengambilan kalsium pada cairan sekresi. 5. Meningkatkan sintesis protein di otak dan hati. Kekurangan insulin ini dapat menyebabkan kelainan yang dikenal dengan diabetes mellitus. Kemudian ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini dibagi menjadi 2. Ada kelenjar kelamin pada wanita dan laki-laki. Yang pertama, hormon kelamin pada laki-laki. Ada hormon testikular. Ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, testosteron. Ini untuk perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Yang kedua ada androstenedion, ini sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Kemudian ada DHT, ini untuk pertumbuhan prenital laki-laki dan sebagai diferensiasi genetial laki-laki. Kemudian ada inhibin dan ada pengikat endogen, ini dihasilkan oleh sel-sel sertoli dan berfungsi untuk merespon sekresi FSH. Kemudian ada hormon hipofisis. Di dalam laki-laki ada FSH. Ini memiliki respirator pada sel tubuh seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis. Kemudian ada hormon LH juga. Ini untuk respirator pada sel-sel interstisial yang berfungsi merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan hormon testosteron. Kemudian ada hormon hipotalamus, yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Kemudian ada hormon pada wanita. Yang pertama ada estrogen. Ini dihasilkan oleh ovarium, berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Kemudian estrogen juga berguna pada siklus menstruasi yang membentuk ketebalan endokrin, juga kualitas kuantitum cairan sekresi dan vagina hingga sesuai dengan fantasi sperma. Kemudian ada progesteron, ini diproduksi oleh kolesterum. Nah, hormon ini dapat mempertahankan kekebalan endotrum sehingga dapat menerima implantasi dari zigot. Kemudian ada GnRH, ini merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak.
GnRH ini akan merangsang pelepasan FSH. Kemudian ada FSH dan LH. Kedua hormon ini dinamakan dengan gonadotropin atau hormon yang dihasilkan yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan GnRH dan FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Kemudian fase menstruasi atau pendarahan. Fase keluarnya darah haid ini dimulai pada hari kelima menstruasi ini berlangsung sampai hari kelima siklus menstruasi. Beberapa sumber ini menyebutkan berlangsung sampai dengan hari ke-7 dan masih bisa dianggap normal. Kalau lebih dari itu berarti sudah tidak normal. Kemudian peristiwa berikut ini terjadi pada saat haid. Yang pertama, hormon progesteron ini turun drastis. Kemudian lapisan rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Darah yang keluar ini sekitar 10 ml sampai dengan 20 ml. Pada fase menstruasi ini kemungkinan akan mengalami kram perut. Kram ini disebabkan oleh kontraksi rahim dan otot-otot perut untuk mengusir darah haid. Atau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan dileben. Kemudian ada fase folikuler. Fase ini disebut juga dengan kelenjar pituitari atau hipofisia. Nah, pelepasan hormonnya disebut follicle stimulating hormone atau FSH ini merangsang folikel dalam ovarium untuk tumbuh menjadi dewasa atau matang. Fase ini juga dimulai dari hari pertama menstruasi, tetapi berlangsung sampai hari ke-13 siklus menstruasi. Nah, peristiwa yang terjadi pada fase ini adalah kelenjar hipofisis di otak mengeluarkan hormon FSH yang merangsang sel-sel telur dalam ovarium untuk tumbuh. Yang kedua, salah satu telur mulai masak di dalam struktur yang disebut dengan follicle atau kantung. Dibutuhkan 13 hari bagi sel telur untuk mencapai kematangan. Kemudian ketika sel telur matang, follicle akan mengeluarkan hormon yang merangsang rahim untuk membentuk lapisan pembuluh darah, jaringan lunak yang baru yang disebut dengan endometrium. Pada ovulasi sendiri adalah puncak dari semua kerja keras tubuh dalam fase menstruasi sebelumnya. Atas perintah otak melalui produksi hormon LH, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan kembali follicle di ovarium ke saluran tuba Fallopi dan akan bertahan selama 12-24 jam. Kejadian ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus. Sel telur yang dilepaskan terserap ke tuba Fallopi oleh Sicilia fimbriae. Dan pada fase estrogen ini testosteron meningkat ke fase tingkat puncak sehingga meningkatkan efek dari fase folikuler. Baik, saya kira cukup untuk presentasi kali ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di presentasi selanjutnya.